Yang ke-13 dan yang ke-14 daripada 20 sifat itu apa? Hayyan dan kaunuhu hayyan. Apa arti hayyan? Sifat yang mewujud, yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu mesti harus kita hafal. Daripada jawaban kalau ditanya apa itu kita, sifat yang mewujud, yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bako? Sifat yang mewujud, sifat yang ada, yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti hayya? Hidup. Siapa yang hidup? Tuhan. Dengan apa hidupnya Tuhan? Dengan sifat hayatnya. Jadi berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu dengan nyamuk hidupnya. Tapi kalau Allah dengan sifat hayatnya. Di mana tahu bahwa Tuhan bersifat dengan hayat? Ada dalilnya, ada tandanya. Mana dalilnya dan tandanya itu? Sekalian baru alam. Jadi ini sudah berulang kali, berbagai sifat-sifat Allah itu dalil agar kita bisa mengenal Allah yang bersifat dengan sifat itu. Dalilnya adalah baru alam ini. Artinya apa? Kalau kita melihat alam ini, melihat ciptaannya ini, tidak bisa mengenal siapa yang menciptakan, berarti kita yang tidak teliti atau tidak mengamati lebih dalam. Bayangkan ketika nengok lalat, nengok nyamuk, bagaimana Tuhan bahkan sampai menantang seluruh umat manusia bersatu dengan jin. Kalau memang bisa membuat sebelah beda daripada sayap nyamuk. Saking nyamuk itu begitu uniknya ciptaan Allah. Dari seekor nyamuk, dari nyamuk itu sendiri, itu banyak kehidupan yang bisa lahir dari situ, dari nyamuk. Ada yang bikin racun nyamuknya. Racun nyamuk ini bermacam-macam, ada yang dibakar, ada yang pakai listrik, ada yang disemprot. Nah ini pabriknya pun sudah melibatkan banyak orang. Nah kemudian dari nyamuk itu menimbulkan penyakit. Orang bikin obatnya lagi, ada yang jadi dokter, kayo-rayo gara-gara nyamuk. Nah dia bikin obat lagi. Begitu luar biasa, baru dari seekor nyamuk berputar dunia ini. Jadi kalau ciptaan Allah ini kita tidak memandang kepada yang menciptakannya, berarti kita masih terhijab dengan makhluk. Kita masih terbimbing dengan makhluk. Justru sebenarnya ciptaan itu mengantarkan kita kepada yang menciptakan. Makanya di dalam kitab Hikam kita dikasih tahu tidak dilarang untuk menyaksikan ciptaan Allah, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kalau ciptaan itu menampilkan suatu kehebatan yang luar biasa, umpamanya bagaimana gunung yang mengeluarkan batu-batu yang besar, goncangan yang luar biasa, kita jangan pandang cuma gunungnya, tetapi pandanglah yang menjadikan gunung itu. Sehingga kekuasaan yang ada pada gunung itu di dalam melontarkan batu dan mengeluarkan laharnya itu menjadi kecil dibandingkan yang menciptakannya. Kemudian kita lihat mungkin ada makhluk yang bernama manusia, memiliki kehebatan yang luar biasa, memiliki kepintaran yang luar biasa. Jangan berhenti sampai di situ, tetapi lihatlah kepada yang menjadikannya. Teruslah dengan apa yang kita saksikan, setiap ciptaan itu akan menghantarkan kita kepada yang menciptakan. Jangan berhenti pada kaun, tapi kita lanjutkan pandangan kita dengan mukawwin sampai kepada mukawwin. Sebab kaun atau sebab itu banyak sekali menghijab hati kita ini, menjadi dinding sehingga kita tertutup daripada menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa kita berhenti hanya sebatas ciptaan atau disebab, tidak melanjutkan pemandangan kita kepada yang menjadikan atau yang menciptakan, musabbibah. Mana dalilnya dan tandanya itu? Sekalian baharu alam. Bagaimana jalannya? Kalau Tuhan tidak bersifat dengan hayat, mesti bersifat dengan lawannya. Apa lawan hayat? Mautun. Apa arti mautun?
mati. Apa salahnya Tuhan bersifat dengan mati? Jadi mustahil bersifat dengan kudrat, irodat, ilmu. Orang mati manolah punya kuasa. Orang mati mana punya kehendak. Orang mati mana punya pengetahuan. Mustahil kalau Allah itu mati bersifat dengan kudrat, irodat, dan ilmu. Apa sebab mustahil? Karena hidup itu menjadi syarat buat bersifat dengan kudrat, irodat, ilmu. Jadi orang yang berkuasa itu cuma orang yang hidup. Kalau seandainya sudah mati, dia tidak akan berkuasa. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun sendiri dia sudah tidak berkuasa lagi. Irodah, berkehendak. Manalah lagi ada kehendak orang yang mati. Yang hidup inilah yang punya kehendak. Kemudian ilmu, mengetahui, dia tidak tahu apa-apa lagi. Orang sudah mati. Apa artinya? Hidup menjadi syarat bagi yang tiga ini. Adanya kudrat, iroda, ilmu, mesti dengan adanya hidup. Apa salahnya? Sekiranya hidup itu tidak ada, mustahil bersifat dengan kudrat, iroda, ilmu. Itu foto-foto yang banyak kita saksikan pinggir jalan, itu hidup kan orang itu. Tidak ada yang almarhum dah. Almarhum si anu, fotonya ada pilih lagunya, bijaksana, merakyat, gawat kalau dia merakyat. Almarhum ini namanya. Bahaya karena orang yang sudah mati itu tidak lagi dia punya keinginan, tidak lagi punya kekuasaan, juga tidak lagi punya ilmu. Apa salahnya kalau Tuhan lemah, tergagah, jahil, mesti jadi lemah, jadi terpaksa, jadi jahil. Apa salahnya kalau Tuhan lemah, tergagah atau jahil, tidak kuasa untuk menjadikan baharu alam ini? Apa salahnya tidak kuasa? Ya jadi baharu alam ini tidak mati. Sementara kita tadi berulang kali menyebut bahwa baharu alam ini nyato adanya, bisa disaksikan dengan panca indera. Apa salahnya baharu alam ini tidak ada? Mustahil baharu alam ini tidak ada. Apa sebab mustahil baharu alam ini tidak ada? Karena baharu alam ini nyato adanya. Baharu alam atau ciptaan ini nyato adanya dengan apa? Kita melihatnya dengan khawasil khamsa. Apa khawasil khamsa itu? Panca indera yang 5. Tanda apakah baharu alam itu nyato adanya? Tanda Tuhan kuasa menjadikannya. Tanda apakah Tuhan kuasa menjadikan baharu alam itu? Tanda Tuhan tidak lemah dan tidak terpaksa atau tergagah, juga tidak jahil atau bodoh. Tanda apakah Tuhan tidak lemah, tidak tergagah, tidak jahil itu? Tanda sesungguhnya Tuhan bersifat dengan kudrat, irodat, ilmu. Tuhan bersifat dengan 3 itu. Tanda apakah itu? Tanda sesungguhnya Tuhan bersifat dengan hayat. Karena 3 sifat tadi hanya dimiliki oleh yang hidup. Adanya kekuasaan, adanya keinginan, adanya ilmu, itu cuma untuk yang hidup. Apa arti hayat? Hidup. Apa lawan hayat? Apa lawan hidup? Tidak hidup. Tidak hidup. Apa jadinya? Udah mati. Apa mengatakan mati? Mautun. Mautun, apa maknanya? Mati. Mati, apa lawannya? Tidak mati. Tidak mati, apa jadinya? Ya hidup. Apa mengatakan hidup? Hayatun. Hayat apa lawannya? Mautun. Mautun apa maknanya? Mati. Mati apa hukumnya bagi pada Tuhan? Mustahil. Mustahil apa lawannya? Wajib. Apa yang wajib mesti ada pada Tuhan? Bersifat dengan hayatun atau hayat. Hayat apa kawannya yang terlazim? Artinya kalau ada hayat mesti ada kawannya. Kaunuhu ta'ala
hayyan. Apa artinya? Keadaan Tuhan yang hidup. Kaunuhu ta'ala hayyan, apa lawannya? Kaunuhu ta'ala mayyitan. Apa maknanya? Keadaan Tuhan yang mati. Keadaan Tuhan yang mati apa hukumnya? Mustahil. Mustahil apa lawannya? Wajib. Apa yang wajib atau mesti ada pada Tuhan? Bersifat dengan kaunuhu ta'ala hayyan. Mana dalilnya? Dari Quran bahwa Tuhan bersifat dengan hayyan dan kaunuhu ta'ala hayyan wal hayyu. Apa maknanya? Bermula. Allah huwa itu berlaku juga untuk Allah. Bermula iyo itu maksudnya adalah Allah al-hayyu, yaitu Tuhan yang hidup. Nah, jadi untuk mengamalkan daripada sifat hayat ini, itu dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Mutu qabla antamu mutu, matilah engkau sebelum mati. Ada mati, kalau di dalam hikam itu ada mati putih namanya, ada mati hitam, ada mati merah, ada mati hijau. Nah, 4 kali mati. Nah, kita ini matinya ini bukan artinya hilang lepasnya nyawa, tapi tahan di dalam menderita, tahan di dalam menghadapi berbagai macam ujian, tahan di dalam menanggung gangguan manusia. Ini mati. Nah, kalau lah bisa mati ini, nah barulah dia hidup. Dalam satu keterangan dikatakan bahwa dalam sehari semalam itu tuh dianjurkan untuk mengingat kematian 20 kali sehari semalam. Kenapa? Karena malaikat itu dia 20 orang atau selalu mengunjungi kita sehari semalam itu 20 kali. Jadi kalau seandainya yang mesti harus kita katakan, kalau mati saat ini, kalau mati dalam keadaan kayak gini, kalau mati ya, itu yang akan melembutkan hati kita. Dalam keadaan lalai, dalam keadaan marah, dalam keadaan sakit. Nah, kalau itu ingatkan ke dalam hati kita bahwa kematian itu bisa datang kapanpun. Mau lagi sembahyang, mau lagi lalai, mau lagi zikir, atau lagi makan. Dan itu adanya terjadi lagi makan, meninggal. Tidak sempat ngunyah lagi, baru masuk nasi ke dalam mulut, nah sudah meninggal. Nah, itu yang terus agar hati kita jadi lembut. Kalau sehari semalam atau seharian ini tidak ingat akan kematian kita, inilah yang membuat hati kita jadi keras. Orang yang tidak ingat mati, nah itu banyak apanya keinginannya, banyak rencana-rencananya. Kenapa? Karena dia di dalam akal dan pikiran dia itu ada namanya penyakit tulul amal atau panjang angan-angan, banyak rencana.